kasih Tuhan. Kini kami siap untuk beribadah memuji menyembah. Mari Kau memberkati semua rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya semua jadi dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita sembah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh Yesus, mari kita sama-sama sembah Dia. Aku sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sama-sama sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Inilah sukacita tersendiri yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Secara manusia tubuh ini sangat lemah, tapi kami minta roh kami untuk datang menyembah memuji Engkau. Kami mau menaklukkan keinginan daging kami yang untuk beristirahat, tapi kami percaya dengan kekuatan iman yang datang daripada memampukan kami untuk bisa ada di hadapan-Mu pada malam hari ini. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, kuduskan, sucikan kami, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, luar biasa firman Tuhan ini ya. Bagi kita orang-orang Kristen, kita punya satu jaminan keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita baca sekali lagi supaya firman ini makin membuat kita terang mata kita ya, rohani kita ya.
iman kita makin dikuatkan untuk tetap mengiringi dia. Lihat baik-baik apa yang dikatakan di dalam Yohanes 5:24. Mungkin kita sudah sering membacanya, tapi hari ini kita belajar khusus dari ayat ini, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, di situ dikata yang mengutus Yesus di sini, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tema kita pada saat ini, saya yakin akan masuk surga. Wah, simpel, padat dan berbobot ya. Saya yakin masuk surga. Bagaimana Yosua? Yakin ya? Amin ya. Ya, semua kita di sini yakin. Kenapa? Apa alasan kenapa kita bisa mengatakan yakin masuk surga? Nah, kita lihat firman Tuhan yang kita baru baca ini ya. Kita bisa bayangkan dari penghakiman, kita berdiri di luar gerbang surga ya, menunggu masuk dalam antrian yang sangat panjang ini. Ya, kita masuk dalam antrian yang sangat panjang, lalu Anda perlahan-lahan bergerak maju selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah ya, di dalam antrian panjang surga ini ya, di tata penghakimannya, selangkah demi selangkah. Ketika kita semakin mendekat, kita mulai berkeringat mungkin ya, karena di sini nama kita disebut ya, nama kita disebut dan kitab kehidupan itu dibuka. Setiap nama disebut satu persatu, maju, dan mungkin pada saat kita sudah mendekat, kita mungkin sudah mulai berkeringat ya. Aduh, bagaimana saya ini waktu dibuka buku kehidupan ini? Apakah saya ada atau tidak ada? Waduh, ketakutan demi ketakutan ya di sini ya. Semakin mendekat dan mulai berkeringat ya, bertanya-tanya apakah saya akan masuk surga? Itu mungkin pertanyaan kita. Apakah saya akan berhasil ya? Apakah Tuhan akan menggunakan layar TV yang besar ya, raksasa untuk menunjukkan setiap ya hal bodoh atau setiap kesalahan yang pernah saya lakukan ya? Mungkin itu semua yang menjadi ada di benak pikiran saya dan saudara. Apakah setiap dosa yang saya buat itu akan diungkapkan melalui layar besar ini? Waduh, betapa malunya, betapa takutnya saya. Itu yang terjadi ya. Tapi saya punya kabar baik untuk kita semua. Saya punya kabar baik buat kita semua ya. Yaitu di mana ya, janji Yesus Kristus dalam Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 18. Mari kita lihat baik-baik. Dalam Yohanes 3 ayat 18. Ya, kita lihat baik-baik kabar gembira ini. Kita baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, lihat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, ini di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, ini. Jadi yang percaya tidak dihukum, tetapi yang tidak percaya dia akan dihukum ini. Jadi bahwa mereka yang percaya kepada Yesus pada kematian dan kebangkitannya tidak akan dihukum. Jelas sekali di sini dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18. Kurang yakin kita lihat. Barang siapa percaya kepadanya, siapa itu Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bukan dihukum, tetapi di bawah hukuman. Di bawah, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini ya. Jadi inilah gambaran sebenarnya tentang kita ya, berbaris menunggu keputusan. Lalu Yesus melihat kehidupan saya dan saudara dan berkata, aku mengenalmu. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun ya. Kau menaruh iman percaya kepadaku ya. Di sini menaruh iman percaya kepadaku. Tahun lalu pada hari yang dimana engkau pernah ya mengambil satu keputusan untuk bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hatimu selebar-lebarnya dan mengizinkan aku ada di dalam hidupmu, dan disitulah keselamatan itu akan nyata bagi saya dan saudara. Maksud ya lewat cara apa ya? Kita pernah masuk untuk menerima Yesus
Pertobatan model apa yang pernah kita alami sehingga kita bisa mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, jalur ekspres inilah yang kita dapat tiket jalur cepat. Kita boleh melewati sesi penghakiman. Bukan itu sungguh satu kabar yang baik buat saya dan saudara. Jadi mari kita ingat kembali masa-masa pertobatan kita. Kasih mula-mula kita. Di mana kita sudah dengar firman. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes. Ini menurut pandangan saya tentang keselamatan. Apakah saya masuk surga atau tidak? Memang segala sesuatunya dipertanggungjawabkan. Segala sesuatunya dipertanggungjawabkan. Tetapi siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu ada padanya. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan barang siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18 jelas sekali, ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini janji Tuhan, ya, janji Tuhan. Ya. Jadi saya punya seorang teman bernama, ya, Rodian, yang mengatakan bahwa waktu dia kecil, guru sekolah minggunya mengajarkan bahwa Tuhan sedang duduk di surga mencatat setiap hal buruk yang pernah dilakukannya. Jadi dia selalu merasa takut, ya. Di mana guru sekolah minggunya berkata, selalu Tuhan mencatat perbuatanmu, Tuhan mencatat perbuatanmu, Tuhan mencatat perbuatanmu. Jadi dia berkata, saya tidak layak masuk surga karena terlalu banyak dosa yang saya perbuat dan tidak bisa dapat dihitung. Ini dia berpikir, aku tidak akan pernah lolos masuk surga. Daftar kesalahanku begitu terlalu panjang. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, apakah begitu cara Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya? Dia mencatat segala kesalahan saya dan saudara. Kita diperlakukannya sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Karena yang ada rasa ketakutan yang selalu melingkupi hidup saya dan saudara. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, tidak, ya. Malah di sini saya mau katakan sebaliknya, Allah menghapus segala dosa-dosa saya dan saudara. Kenapa? Dia sudah mengatakan semua telah selesai di atas kayu salib. Jadi siapa yang sudah menerima Yesus, dosanya diampuni. Ia layak untuk masuk surga. Tetapi di sini ada konsekuensi penghakiman yang kita peroleh. Nah, itulah kita jaga keselamatan kita. Kita jaga baik-baik tiket keselamatan yang kita peroleh. Jaga baik-baik supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Ini yang dimaksud oleh ayat ini, ya, yang menghapus, ya, akan segala dosa-dosa saya dan saudara. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini yang menjadi dasarnya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, di sini dikatakannya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, ya, supaya kita bisa hidup olehnya. Nah, lihat baik-baik ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Dia pendamai dari segala dosa-dosa kita. Lihat baik-baik, ya. Lihat baik-baik di dalam ayat yang ke-9 juga jelas, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Lihat, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ada kehidupan di dalam Yesus. Jadi siapa yang percaya Yesus ada kehidupan, ada keselamatan. Berarti jelas, ya, surga adalah milik kita. Ini luar biasa. Ini janji Tuhan bagi
saya dan saudara, dan kasih tidak menyimpan kesalahan, dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Jadi tidak sama yang dikatakan oleh teman tadi, guru sekolah minggunya. Kamu dicatat, 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 dicatat. Bagaimana kita menjadi orang Kristen? Gini, aduh dicatat, gini dicatat. Memang benar segala dosa kita itu dihitung. Tetapi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Dihapusnya segala pelanggaran kita. Coba lihatlah baik-baik dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus ya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 5, betul. Ya, bisa dibaca? Ada? Ia tidak melakukan Yang keras. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan kebenaran. Nah, ini ia tidak menyimpan kesalahan. Ia menghapus segala kesalahan saya dan saudara. Makanya di situ dikatakan ia melupakan segala pelanggaran kita. Dari utara dan barat tidak akan ketemu. Kutubnya tidak ketemu. Disitulah ya. Bahkan di situ dikatakan dosa kita semerah kernisi ya. Dikuduskan kita, diampuni kita, sehingga kita dijadikan seperti salju ya. Kalau kita datang minta ampun. Kalau dosa kita semerah kernisi, waktu kita datang minta ampun, dia mengampuni saya dan saudara. Inilah luar biasanya Allah kita. Jadi jika kita beriman kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita akan dihapus. Dosa-dosa kita akan dihapus. Ini. Jadi demikianlah sekarang, tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba lihat di dalam Roma 8 ayat 1, baca dengan keras ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas ya. Jadi surga itu untuk orang Kristen. Pendamai kita adalah Yesus dengan kasih. Untuk itu janganlah, kalau kita sudah tahu firman, jangan kita berbuat dosa lagi ya. Hiduplah di dalam bajikan. Tinggalkanlah kehidupan lama supaya kita memuliakan Tuhan. Jangan kita mempermalukan Tuhan ya. Kita sudah mendapat bonus yang luar biasa. Menerima Yesus ada keselamatan. Baik sekali firman Tuhan ayat Roma 8 ayat 1 ini senang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini tidak ada lagi. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu memerdekakan saya dan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu memerdekakan saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara ya, dari penghukuman kekal. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi saya mau katakan bagi bapak, mama, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau tema kita saat ini dikatakan saya yakin masuk surga, imani itu. Karena hanya Dialah keselamatan. Tidak ada Allah lain yang membawa kita kepada surga, hanya Yesus yang bisa membawa kita. Untuk itu bertobat, berbalik menuju jalan kebenaran, dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus waktu ia menyembuhkan banyak orang, terlebih yang sangat jelas perempuan, waktu ia disembuhkan pulang, dan jangan lagi berbuat dosa. Ikutlah selalu jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah punya surga. Jangan cemari kehidupan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik.